kali ini kesempatan yang luar biasa tentunya. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hipermesis dalam kehamilan. Nah, anggotanya siapa saja? Yang pertama yaitu Alia Jasmine Nurul Hidayah. Kemudian Asri Ayuni. Yang ketiga Ega Tiffany Gading. Yang keempat Atika Soleha. Yang kelima Aura Maratus Himal Gizna. Yang ke-6 yaitu Ayang Silmidiah, dan yang ketujuh yaitu Erika Kristiani Ramadhani. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hipermesis dalam kehamilan. Tentunya di dalamnya kita akan membahas tentang hipermesis dalam kehamilan, kemudian pengertian dari hipermesis gravidarum, secara metodenya, kemudian secara etiologinya, kemudian secara patofisiologinya, dan tanda-tanda gejala, serta obat-obatan yang dapat digunakan untuk tata laksana hipermesis gravidarum. Nah, sebelum kita mempresentasikan materi kita pada kesempatan kali ini, karena kemarin masih berbau-bau Hari Bidan, jadi kami dari kelompok 1 mengucapkan Selamat Hari Bidan Nasional yang ke-69. Semoga bidan-bidan di seluruh Indonesia dan di seluruh negeri menjadi lebih baik lagi, terus berjaya, terus berjuang untuk generasi Indonesia yang lebih baik lagi. Oke, kita mulai saja. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya materi pertama akan menyampaikan presentasi kelompok 1 tentang hipermesis gravidarum. Hipermesis gravidarum dalam kehamilan merupakan suatu bagian dari siklus kehidupan wanita. Kehamilan yang sehat dan kondisi fisik serta psikologi yang stabil sepanjang kehamilan merupakan hasil yang diharapkan dalam perawatan antenatal tiap trimester. Salah satu bentuk dari komplikasi pada trimester pertama adalah hipermesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan. Hampir 90% wanita hamil mengalami mual dan muntah fisiologis pada trimester pertama. Tetapi hal tersebut bisa menjadi keadaan patologi dengan frekuensi mual dan muntah yang lebih sering dan menetap sehingga terjadinya dehidrasi. Mual dan muntah secara terus-menerus mengakibatkan turunnya berat badan hingga lebih dari 5% berat badan sebelum hamil. Hipermesis gravidarum adalah kondisi mual dan muntah yang berat dalam kehamilan dan sukar dikendalikan. Hingga kini penyebab pastinya belum diketahui meskipun peningkatan kadar hormon chorionic gonadotropin atau HCG tampaknya berperan besar. Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan retrospektif studi. Populasi adalah seluruh ibu hamil dengan hipermesis gravidarum yang tercatat dalam buku registrasi tahun 2011 sampai 2013 di Puskesmas Tampaso. Sebanyak 67 orang dijadikan subjek penelitian. Variabel bebas dan terikat pada penelitian ini yaitu umur, pendidikan, paritas, dan jarak kehamilan. Sebagai variabel bebas, kejadian hipermesis gravidarum sebagai variabel terikat. Instrumen dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan dalam bentuk format pengumpulan data. Terima kasih. Selanjutnya pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Alia Jasmine Nurul Hidayah. Saya akan menjelaskan mengenai materi dari slide ke-5 dan ke-6 tentang etiologi. Etiologi adalah faktor endokrin atau hormonal yang memiliki metabolik yang dapat mengganggu saluran pencernaan sehingga memperparah keadaan mual dan muntah. Dan hubungan antara hormon HCG dan hipermesis merangkum hasil bahwa secara signifikan penilaian HCG ditemukan pada hipermesis gravidarum.
Faktor metabolik. Teori metabolik mengatakan bahwa kekurangan vitamin B6 dapat mengakibatkan mual dan muntah pada kehamilan. Pada hipermesis gravidum terjadi abnormalitas saraf simpatik dan gangguan sekresi vasopressin sebagai respon terhadap perubahan volume transvaskular. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi parasitas lambung sehingga menimbulkan gangguan moralitas lambung. Chlori bakteri gram negatif dengan bentuk spiral melengkung dan berflagel yang ditemukan hidup berkoloni pada lapisan mukosa lambung yang pada studi ilmiah ditemukan sebanyak 60,8% perempuan hamil dengan hipermesis gravidum menunjukkan hasil tes deteksi genom Helicobacter pylori yang positif. Saya akan melanjutkan pada slide ke-6. Imunologi hipermesis gravidum dikaitkan dengan aktivitas berlebihan saraf simpatik pada peningkatan produksi tumor atau nekrosis faktor alfa atau disingkat dengan THVA, sehingga aktivitas saraf dan simpatik dan produksi tisokin yang berlebihan. Imunologi globin C3 dan C4 serta jumlah limfosit secara signifikan lebih tinggi pada wanita hipermesis gravidum. Stres secara psikologis sangat terlibat dalam gravidur hipermesis kehamilan karena tidak hanya mual dan muntah yang dirasakan pada durasi lama, sehingga akan memperparah keadaan pada gejala tersebut. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Patofisiologi hipermensi belum diketahui pasti. Teori yang paling umum digunakan karena adanya pengaruh berbagai hormon kehamilan. Namun dari patofisiologi mual dan muntah kita dapat mengetahui penyebab timbulnya muntah, tanda-tanda dan gejala. Yang pertama, mual muntah terus-menerus 6 kali per hari. Yang kedua, ibu tampak lemah. Yang ketiga, mungkin disertai pitialisme. Yang keempat, nyeri epigastrium. Segera muncul tanda-tanda dehidrasi seperti kelopak mata cekung, turgor atau elastisitas kulit buruk, mulut dan bibir kering, oliguria denyut nadi 100 kali per menit. Yang kelima, berat badan menurun. Yang keenam, bila muntah terus-menerus dan berat dapat terjadi hematemesis. Tata laksana hipermesis gravidarium. Penata laksanaan utama hipermesis gravidarium adalah rehidrasi dan penghentian makanan peroral, pemberian antiemetik, dan vitamin secara intravena dapat dipertimbangkan sebagai terapi tambahan. Penata laksanaan farmakologi emesis gravidarium dapat juga diterapkan pada kasus hipermesis gravidarium. Laksana awal hipermesis gravidarium harus dirawat inap di rumah sakit dan dilakukan rehidrasi dengan cairan natrium klorida atau ringet laktat. Penghentian pemberian makanan peroral selama 24 sampai 48 jam serta pemberian antiemetik jika dibutuhkan. Penambahan glukosa, multivitamin, magnesium, pyridoxine atau tiamin perlu dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Obat-obat yang dapat digunakan untuk tata laksana hipermesis gravidarum. Agen vitamin B6, kombinasi vitamin B6, antihistamin, dokilamin, diphenhydramine, mekiligin, hidroksin, demenhydrinat, phenothiazine, prometazine, prochlorperazine, metoclopramide, antagonis reseptor, terus antagonis reseptor, ondansetron, methylprednisolone, dan yang terakhir ekstraljahe. Dan yang selanjutnya vitamin B6, pyridoxine, sediaan tablet, sirup dan injeksi. Dosis 10 sampai 25 mg setiap 8 jam. Penggunaan pada kehamilan. FDA memasukkan vitamin B6 ke dalam kategori A untuk kehamilan.
Artinya, hasil beberapa studi menunjukkan tidak ada risiko pada fetus dalam kehamilan trimester pertama maupun trimester terakhir kehamilan. Pyridoxal yang merupakan bentuk metabolit aktif dan dari vitamin B6 dapat menembus plasenta dan masuk ke sirkulasi darah janin. Indikasi atau kegunaan pyridoxin. Pyridoxi utamanya digunakan untuk mencegah dan mengatasi defisiensi vitamin B6. Namun, beberapa manfaat penting lainnya juga bisa didapat dari obat ini. Di antaranya untuk mengetahui anemia, mengatasi mual dan muntah, suplemen makanan, mengatasi kejang pada anak. Kontraindikasi. Tidak semua orang boleh menggunakan obat ini. Penderita yang diketahui memiliki riwayat hipersensitif terhadap kandungan pyridoxin tidak boleh menggunakannya. Efek samping pyridoxin. Semua obat-obatan dapat menyebabkan efek samping. Tetapi banyak orang yang tidak mengalami atau mengalami efek samping yang tidak serius. Interaksi obat hidroksin. Interaksi obat lain dapat memengaruhi cara kerja obat dan meningkatkan risiko efek samping yang berbahaya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan selanjutnya. Yang kedua yaitu dolikimenia. Dosisnya itu 12,5 sampai 25 mg setiap 8 jam. Indikasinya reaksi hiperensivitasi, alergi, penanganan insomnia jangka pendek. Intraindikasi ibu menyusui. Efek samping dari obat tersebut adalah dapat menyebabkan depresi, susulan saraf pusat, stimulasi interaksi dengan obat lainnya, yaitu terjadi efek adiktif ketika diberikan dengan didepresikan susunan saraf pusat lainnya. Selanjutnya adalah yang ketiga, hidroksizin. Dosisnya 50 mg setiap 4-6 jam. Bentuk obatnya tablet atau sirup. Cara menggunakan hidroksizin yaitu lewat mulut atau tanpa makanan sesuai arahan dokter Anda, biasanya 3 atau 4 kali setiap hari. Efek sampingnya adalah memiliki tanda-tanda reaksi alergi, gatal-gatal, sulit bernapas, bengkak pada wajah, bibir, lidah atau tenggorokan. Hentikan menggunakan hidroksizin dengan segera hubungi dokter. Interaksi obat hidroksizin yaitu dapat mengaruhi cara kerja obat yang meningkatkan resiko efek samping yang berbahaya. Artikel ini memuat semua kemungkinan interaksi obat. Catatan semua produk obat Anda digunakan, termasuk obat resep, non-resep, dan herbal. Baik, di sini saya Erika Kristanti Ramadhani ingin melanjutkan presentasi dari Saudari Eda, yaitu pada slide 13, asuhan kebidanan. Yang pertama adalah langkah yang paling penting bagi pasien adalah cairan untuk menghindari dehidrasi yang memperburuk mual. Yang kedua, kebanyakan wanita dengan hiperemesis menemukan pengetahuan bahwa mual dan muntah adalah normal dan akan menghilang seiring bertambah usia gestasi. Hal ini harus menjadi bagian yang konsisten dari konseling bidan mengenai dampak mual muntah yang tidak ditangani dengan baik. Yang ketiga, memperoleh kepastian diagnosa. Perhatikan tanda dehidrasi dan lakukan pemeriksaan urin dan laboratorium. Jika urin mengandung zat keton, menghindari ibu hamil butuh perawatan di rumah sakit. Yang keempat, pertumbuhan janin juga dipantau melalui US dan kondisi ibu tetap merupakan prioritas utama yang penting mendapatkan perhatian dan pengobatan. Yang kelima, dukungan emosional keluarga sangat dibutuhkan untuk mengurangi stres psikologis yang mengakibatkan hiperemesis gravidarum. Yang keenam, yang terakhir adalah modifikasi diet dan gaya hidup. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Karena tadi sudah disajikan oleh para pemateri yang sangat luar biasa, kesimpulannya dalam kesempatan kali ini yaitu kehamilan yang sehat dan kondisi fisik serta fisiologi yang
stabil panjang kehamilan merupakan hasil yang diharapkan dalam perawatan antenatal tiap semesternya, trimester. Salah satu bentuk dari komplikasi pada trimester pertama adalah hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebihan. Hampir 90% wanita mengalami keadaan mual dan muntah fisiologi pada trimester pertama. Tetapi hal tersebut bisa menjadi keadaan patologi dan frekuensi mual dan muntah yang lebih sering dan menetap sehingga menjadi dehidrasi. Hiperemesis gravidarum sendiri adalah kondisi mual dan muntah yang berat dalam kehamilan dan sukar dikendalikan. Hingga kini penyebab pasti hiperemesis gravidarum belum diketahui, meskipun peningkatan kadar hormon HCG tampaknya berperan besar. Secara etiologi, hubungan antara hormon HCG dan hiperemesis merangkum hasil bahwa secara signifikan peningkatan nilai HCG ditemukan pada hiperemesis gravidarum. Secara patologinya, teori yang paling umum digunakan adanya pengaruh berbagai hormon kehamilan. Namun dari patofisiologi mual dan muntah kita dapat mengetahui penyebab timbulnya muntah. Kemudian obat-obatan yang dapat digunakan untuk hiperemesis. Yang pertama seperti agen, kemudian vitamin B, piridoksin, kemudian kombinasi vitamin B6 dan doksilamin, antisihamin, doksilamin, kemudian diphenhidramin, meslizin, hidroksin. Dan untuk tata asuhan kebidaanannya, yang pertama yaitu kebanyakan wanita dengan hiperemesis menemukan pengetahuan bahwa mual dan muntah adalah normal dan akan menghilang seiring bertambahnya usia. Hal ini harus menjadi bagian konsisten dari konseling bidan mengenai dampak mual dan muntah yang tidak ditangani dengan baik. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh kepastian diagnosa, perhatikan tanda dehidrasi dan lakukan uji laboratorium. Jika urin mengandung zat keton mengindikasikan ibu butuh perawatan khusus. Yang keempat yaitu pertumbuhan janin dipantau melalui USG dan kondisi ibu tetap merupakan hal penting mendapatkan perhatian dalam pengobatan. Yang kelima yaitu dukungan emosional keluarga sangat dibutuhkan untuk mengurangi hiperemesis yang dialami ibu hamil. Dan yang keenam yaitu modifikasi diet dan gaya hidup yang sehat. Itu saja mungkin dari kelompok 1. Terima kasih sebelumnya kepada para pemateri yang sangat luar biasa dan tim dari kelompok yang luar biasa dalam mengerjakan tugas farmakologi ini. Nah, mungkin dalam penyampaian atau dalam pemateri dan materi yang kurang, mohon maaf dari kelompok kami, dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.